Majapahit dipilih Raden Wijaya ketika masyarakat Madura dan Raden Wijaya membuka lahan di desa Tarik untuk membangun sebuah kerajaan. Pada saat itu, ditemukanlah buah manja yang rasanya pahit. Maka pada saat itu pula lah Raden Wijaya memberi nama kerajaan yang akan berdiri itu menjadi Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembu Sora. Diceritakan, Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruang kerajaan. Padaku, berjanjilah kalian setia kepadaku. Apakah kalian mengerti? Siap, Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembu Sora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tidak puas dengan kedudukannya ia sekarang. Benar, aku juga sudah siap untuk menghasilkan kerajaan ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Raden Wijaya, kenapa kamu memberikan kedudukan seperti ini? Apakah kalian yang mengaku-ngaku seperti itu? Yang membangun kerajaan ini bukan kalian. Kau memang tidak adil. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Setelah Raden Wijaya meninggal, Permaisuri Tribuaneswari melaksanakan pesan Raden Wijaya ketika masih hidup, yaitu untuk mengangkat Jayanegara menjadi raja. Maka diselenggarakanlah acara pemberian kekuasaan kepada Jayanegara. Jayanegara kembalilah ke penunjukan, Nak. Baik, sudah. Anakku, sekarang kerajaan kita membutuhkan seorang pemimpin karena engkau adalah calon anggota dan mewakili ayahmu untuk menentukan kita sebagai penggantinya, yaitu pemimpin kerajaan. Sudah, Ananda akan diangkat menjadi raja. Iya, Nak. Baik, sudah. Ananda akan siap menerima beban dan tanggung jawab kerajaan Majapahit. Jayanegara pun diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya. Saat awal pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh Mahapatinya yang licik. Baginda. Ada apa, Mahapati? Kerajaan ini semakin gawat. Banyak orang yang ingin mengkhianatimu. Apa? Cepat, sekarang bereskan mereka. Baik, Baginda. Dengan berjalannya waktu, terdengarlah kabar kalau semua keluarga Nambi dan pendukungnya mati dibunuh oleh Mahapati. Dan Mahapati pun terus menghasut Jayanegara. Akhirnya Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Kau licik, Mahapati. Kau telah berhasil mendapatkan kerajaan ini. Maafkan juga, Baginda. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai berjalan normal. Namun, dengan berjalannya waktu, pemberontakan terus terjadi, seperti pemberontakan Kuti yang cukup berbahaya. Berkat pimpinan Gajah Mada, maka Kuti dan kawannya dapat dilenyapkan pada saat itu pula. Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan dan tak lama kemudian ia diangkat menjadi Patih Kediri. Semasihnya Jayanegara memerintah, namun tidak disangka Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Hei Tanca, ada apa gerangan kamu masuk di kamarku? Tidak usah pura-pura Jayanegara. Sebenarnya aku sudah mengetahui keputusanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Apa? Kau sudah mengetahui hal itu? Maafkan aku telah bohongimu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Jayanegara. Matilah kau, Jayanegara. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya, Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Ia dibantu oleh suaminya, Kertawardhana, untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada masa pemerintahannya, meletus pemberontakan di Sedeng tahun 1331. Akan tetapi, pemberontakan itu
dilepas oleh Gajah Mada. Gajah Mada telah banyak membantu kerajaan kita. Menurutku akan lebih baik kau mengangkat Gajah Mada menjadi patih Mangkubumi saat upacara pelantikan nanti. Baik, aku akan mengangkat Gajah Mada menjadi patih Mangkubumi di Kerajaan Majapahit. Tibalah saatnya di mana upacara pelantikan digelar. Gajah Mada, kaulah yang berhasil membantu kerajaan dalam pertempuran di Sadin dan Pati. Aku sangat berterima kasih padamu. Oleh karena itu, aku akan menjadikanmu Pati Kartabumi di Kerajaan Majapahit. Sungguhkah aku menerima gelar tersebut? Tentu, kau sangat berhak dalam itu. Terima kasih karena telah mempercayaiku. Lamun wus kala Nusantara isun wekti palopo. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Mada, kau memang patih yang hebat. Kau dapat menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapa. Terima kasih Baginda. Tanpa bantuanmu, aku tidak dapat memperoleh semua ini. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa Kuban. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menemukan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya, Dyah Pitaloka. Mahapatiku, kukira usiaku sudah cukup dewasa. Melihat putri Sri Baduga Maharaja, aku akan meminangnya. Ini akan menjadi hubungan erat antara kerajaan kita dan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda. Hamba akan melakukan perjodohanmu dengan Dyah Pitaloka. Tetapi kita gunakan perjodohan itu sebagai tipu muslihat agar kerajaan Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah Mahapatiku, aku akan serahkan urusan ini kepadamu. Di suatu tempat saat Gajah Mada dan Sri Baduga Maharaja dipertemukan. Hai Sri Baduga, rajaku ingin meminang putrimu. Tetapi kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apakah kau setuju? Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi pemenang politikmu. Jika kau tidak setuju, maka bersiaplah prajuritmu mati di tanganku. Aku tidak mau. Jika itu maumu, maka akan terjadi perang besar di kerajaan ini. Sebaiknya kamu menerima tawaranku. Aku tidak sudi menjadi permaisuri di kerajaanmu. Jangan anakku, lebih baik kau terima saja tawaran itu. Ibu tidak mau kau mati. Bahkan aku ya Bu, aku nggak mau. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya. Pada akhirnya terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut, yang juga menewaskan Dyah Pitaloka dan banyak prajurit lainnya yang dikenal dengan peristiwa Buban. Setelah peristiwa Buban, Gajah Mada mengundurkan dirinya dikarenakan usianya yang sudah lanjut. Patiku, terima kasih telah berjuang. Jasamu akan selalu dikenang oleh sejarah, walaupun kamu tidak pernah menjadi patiku lagi. Saya akan selalu berjuang demi kerajaan ini, Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, tibalah masa keruntuhannya. Kenapa kekuasaanku semakin hari semakin menghilang? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gonjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Ketika mendengar ayahnya meninggal, maka putra Hayam Wuruk dari seorang saudara yang bernama Wirabumi pun sempat memikirkan keinginannya menjadi raja. Akan tetapi, yang berhak menjadi seorang raja untuk menggantikan Hayam Wuruk adalah putri Hayam Wuruk dari seorang permaisuri yang bernama Kesunawardi. Wardani, kau itu lebih pantas mendapatkan gelar raja, bukan suamimu itu. Tidak, aku tidak bisa menjadi raja karena aku tidak bisa memimpin kerajaan ini. Apa? Kau tidak siap? Kau bisa menjadi raja jika kau mau, karena kau punya hak, bukan suamimu. Tidak, biar suamiku saja menjadi raja di kerajaan ini. Wikramawardhana pun memerintah kerajaan Majapahit. Tetapi pada tahun 1400 Masehi, Kesumawardani wafat.
apakah kalian setia pada aku? Aku tidak mau, aku nggak mau. Aku nggak mau. Hei Raden Wijaya, kenapa kamu memberikan kejutan seperti ini? Aku.